Yuhu crafters, selamat datang lagi di tutorial ala cactus flower. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bikin tasbih yang cakep kayak gini. Seperti biasa, cactus flower selalu berusaha menghadirkan tutorial kreasi-kreasi yang cakep, tapi sebetulnya tekniknya sederhana dan mudah diikuti pemula. Untuk material, alat, dan bahannya sudah saya tulis di description box. Kalau teman-teman mau hasilnya sama persis, usahakan gunakan juga bahan-bahan yang ukurannya, warnanya, bentuknya juga sama persis ya. Kelihatannya mungkin simple ya, toh cuma beda sedikit ukurannya atau cuma beda sedikit bentuk bunganya. Tapi kalau teman-teman kreasikan, nanti hasil akhirnya akan lumayan kelihatan banget tuh bedanya. Walaupun begitu, saya tahu sih beberapa bahan memang sangat terbatas ya stoknya ya. Misalnya teman-teman nggak punya yang sama persis, boleh banget cari alternatif yang lain. Yang penting teman-teman udah menguasai teknik dasarnya. Karena kalau udah bisa atau udah paham betul cara bikinnya pakai bahan apapun, nanti hasilnya bisa cakep juga. Tasbih kita kali ini akan dirangkai menggunakan tali giok 0,8 mm. Salah satu tali yang multifungsi banget nih. Langsung aja kita mulai yuk teman-teman. Pertama kita siapin dulu kelopak bunganya. Kali ini saya pakai kelopak favorit saya yang bentuknya seperti ini, seperti bunga melati. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman gak punya, boleh banget cari alternatif, yaitu bunga-bunga broken white yang punya penampang lebar supaya dia menjadi alas bunganya itu bisa ditumpuk dengan manik-manik lainnya. Ini ada beberapa pilihan di video ini, teman-teman bisa order di Cactus Flower Craft ya, atau bisa di Shopee juga namanya Cactus Flower. Setelah bunganya diambil, siapkan juga kristal ceko dan headpinnya. Oke, kita akan mulai langkah yang pertama. Kita akan membuat liontin bunganya. Caranya, masukkan mutiara 3 mm, kemudian kristal ceko 10 mm, dan bunga yang tadi teman-teman pilih. Kemudian pakunya itu dibengkokkan 90 derajat seperti dalam video, buat 3 ya. Kita butuh 3 bunga untuk satu tasbih. Setelah dibengkokkan, karena ini terlalu panjang, kita akan sama-sama membuat loop di bagian belakang bunga. Selalu saya ingatkan untuk membuat loop ini adalah teknik dasar ya teman-teman. Silahkan lihat di video bagaimana saya membuat loop, itu memang pelan-pelan. Potong dulu sisa kawatnya atau sisa besinya karena terlalu panjang. Jangan sekali-kali membuat loop sekali lengkungan, hasilnya akan jelek. Seperti yang teman-teman bisa lihat, saya tuh pelan-pelan melengkung. Satu loop itu bisa 5 kali putaran atau 4 sampai 5 kali ya. Itu pun hasilnya nggak akan langsung rapet. Sedangkan kalau mau bagus, biar nggak lepas-lepas itu harus rapet. Nah, disinilah fungsi tang jepitnya. Langsung dirapet sampai benar-benar nggak ada celahnya. Lakukan hal yang sama ke 3 bunga yang tadi udah diambil ya. Bunga-bunganya udah selesai, sekarang kita akan mengerjakan daunnya. Tapi kali ini daunnya itu nggak pakai headpin ya teman-teman. Untuk daunnya kita buka ring. Saran saya kalau mau pakai ringnya yang buat tipe kayak gini, itu jangan pakai ring yang terlalu besar. 4 mm atau 5 mm masih oke. Tapi kalau udah 7 mm itu terlalu besar, nanti akan kelihatan ringnya ketika dirangkai, jadi kurang bagus. Jadi usahakan pilih ring yang kecil-kecil aja. Terus berarti udah semua ya bunga sama daunnya, kita simpen dulu bahan-bahan bunga dan daun. Saatnya kita fokus untuk merangkai tasbihnya. Kreasi tasbih kita kali ini menggunakan mutiara 3 mm sebagai pembatasnya dan kristal ceko 10 mm. Jadi yang agak besar ya kristal cekonya ya. Baru aja saya memotong 60 cm tali giok, kemudian seperti biasa ujungnya dibakar sedikit. Saya mau kasih tips singkat nih. Nah, ini dia cara untuk membuat tali gioknya itu lebih runcing seperti jarum. Satu kali lagi, bakar dulu sedikit, kemudian tekan di bagian koreknya dan tarik ketika masih panas. Jadi plastiknya itu keangkat sedikit,
kemudian teman-teman bisa gunting, jadilah dia tajam seperti jarum. Walaupun nggak setajam jarum ya, atau setajam silet. Buat simpul dulu di bagian satunya, cuma untuk biar jaga-jaga aja nggak nyeplos, atau ada juga yang suka jepit pakai penjepit kertas ya, sama aja fungsinya. Kemudian teman-teman masukkan 33 butir, karena ini tasbih, 33 butir kristal ceko diselingi dengan mutiara 3 mm. Jadi kristal ceko, mutiara gitu terus sampai 33 butir ya. Terlihat sederhana dan simpel, tapi percayalah ini butuh konsentrasi tinggi. Karena nggak jarang, nah kayak gini nih, kedobelan lah mutiaranya. Aduh, itu PR banget kalau udah jauh dari tengah-tengah. Ya, salah satu cara ya harus kita bongkar. Jadi, selagi masukin manik-maniknya harus sambil dicek ya, apakah polanya sudah benar atau belum. Di bagian akhir, pastikan yang terakhir adalah mutiara 3 mm-nya seperti di video ya. Setelah itu kita akan ambil mutiara ukuran lain, yaitu ukuran 6 mm dan yang besar 18 mm. Ini untuk penanda bahwa 33 butir kita sudah selesai dan kita akan pindah ke bagian hiasannya. Pertama, teman-teman masukin dulu mutiara 6 mm, dua talinya sekaligus ya. Kalau tadi kan masing-masing satu, kalau ini dua sekaligus masuk, kemudian yang besar. Ini akan menjadi pembatas antara tasbih dan hiasannya. Gampang banget caranya, saya yakin teman-teman di rumah juga semuanya bisa ikutin. Seperti ini, pastikan rapet, tidak bercela, tidak ada yang salah polanya. Abis itu kita akan ikat biasa aja ikatnya, ikat simpul mati biasa. Cuma tips dari saya, karena simpul ini harus persis ada di ujung mutiaranya. Kalau kita ikat biasa kan suka kayak agak kendor ya. Tipsnya adalah masukin loopnya atau lingkaran simpulnya ke tang, kemudian dorong pakai tangan kiri, tarik pakai tangan kanan sampai simpulnya benar-benar ada di bawah mutiaranya. Satu simpul selesai pasti akan nyeplos. Nah, karena mutiara ini kan lubangnya agak besar. Jadi, tidak ada pilihan lain selain membuat simpul lagi. Nanti hasil akhirnya simpulnya memang kelihatan, tapi nggak begitu yang kelihatan banget dan menurut saya masih aman untuk dijual. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri deh hasil akhirnya tuh simpulnya nggak ganggu sama sekali. Setelah kita simpul 2 kali barulah aman, dia nggak nyeplos lagi dan kristal cekonya juga udah mulai kenceng tuh di bagian tasbihnya. Tersisa 2 utas benang ini. Nah, udah mulai kelihatan ya bentuknya ya. Saatnya kita menghias benang-benang tersisa. Yang pertama ambil dulu satu, jadi kita merangkainya satu-satu ya benangnya ya. Silakan teman-teman masukkan, kalau mau sama persis saya pertama-tama masukin 8 butir mutiara 3 mm. Barulah kita ambil kelopak-kelopak daun yang tadi udah kita siapin. Masukin lagi ke lopak yang pertama, masukin daun dulu. Yang pertama masukin daun dan daun yang dimasukin itu ke ringnya ya, bukan ke lubang daunnya tapi ke ringnya. Seperti ini, cakep ya. Masukin lagi mutiara 3 mm. Kali ini saya mau lebih panjang, yaitu 10 butir. Sebetulnya nggak ada aturan yang baku ya teman-teman, apakah harus 8 butir, 10 butir, bebas aja. Kalau teman-teman mau buat lebih panjang lagi, silahkan. Cuman saya rasa saya cukup di angka ini. Setelah itu saya masukin ke lopak, daun, dan yang terakhir karena ini adalah ujung, saya tambahkan 1 butir kristal ceko 10 mm. Pastikan rapat dulu, nggak ada celah lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan bikin simpul sebagaimana kita bikin simpul di bawah mutiara tadi. Simpel banget, langsung ikat aja biasa. Biasanya kalau saya itu ikatnya 2 kali karena takut ya, kalau 1 kali itu takut tiba-tiba nyeplos. Kayak gini kayak sebenarnya udah aman sih, cuman saya biasanya lebih senang ikat 2 kali. Satu tali selesai, silakan teman-teman pindah ke tali berikutnya, tapi caranya sama persis. Kali ini saya cepat aja, saya langsung masukin 9 butir mutiara 3 mm, kelopak bunga daun, dan 1 kristal ceko.
Sederhana, simple, tapi elegan, ya nggak sih? Tapi ini masih ada tali-talinya nih, langsung aja kita gunting sisa talinya, nggak usah terlalu panjang, sedikit aja, dua-duanya kita gunting, kemudian kita bakar lagi ujungnya supaya lebih, apa ya, lebih rapi aja sih ya. Seperti yang ada di video, teman-teman bisa ikutin cara bakarnya. Kemudian satu sisi lagi lakukan hal yang sama dan setelah itu kita selesai. Tasbih estetik kayak gini cakep banget kalau dijadiin hadiah, hampers, atau souvenir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Bye bye.